Unhan yang keren. Perhatikan menit. Ke-6 lewat 22. Luar biasa. Inilah penampakan wilayah Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang ada di Desa Tangkil atau juga Desa Sukohati, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada 3 lembaga pemerintahan yang berkantor di kawasan IPSC atau Indonesian Peace and Security Center. Ketujuh lembaga atau instansi antar kementerian itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Yang kedua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang ketiga, Standby Force. Yang keempat, Pusat Pengelolaan Kawasan atau Puslola. Lalu yang kelima, Universitas Pertahanan. Dan yang keenam adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan yang terakhir, Pusat Misi Pasukan Perdamaian TNI. Ini adalah gedung Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang bersebelahan dengan Universitas Pertahanan. Ini gedung Yudhistira, tempat berkantornya Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Inilah tampilan lobi utama Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra atau biasa disebut dengan Pusbanglin. Disinilah para widyabasa dan pegawai Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa. Gedung Badan Bahasa yang ada di Sentul ini diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ketika itu, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 7 Agustus 2014. Di lobi utama ini kita melihat berbagai tampilan informasi-informasi kebahasaan dan kesastraan. Salah satu contohnya adalah tampilan peta revitalisasi bahasa daerah yang dilakukan dengan model paradigma baru tahun 2021 sampai 2024. Ada 100
14 bahasa daerah yang sudah berhasil direvitalisasi dalam rentang waktu 4 tahun tersebut. Ini adalah maket gedung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ada di Sentul, yang menjadi ruang berkantor Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, atau yang biasa disebut dengan Pusdaya. Ini tampilan Unhan dilihat dari gedung Badan Bahasa. Ini ruang rapat yang biasa digunakan para pegawai dan widya bahasa di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Di ruang ini banyak rumusan-rumusan dirancang. Sahabat bahasa dan calon mahasiswa, di belakang saya adalah tampilan gedung Universitas Pertahanan yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Universitas ini merupakan impian dari banyak calon mahasiswa. Mengapa menjadi impian mereka? Karena berkuliah di sana itu tanpa biaya. Bahkan kita diberi uang saku. Dan kelak lulus dari Universitas Pertahanan, kita sudah langsung dipekerjakan oleh negara sebagai abdi negara. Bisa di sipil, bisa juga di angkatan TNI misalnya, atau hal-hal lain yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Ayo anak-anak cerdas, generasi muda, harapan bangsa, mari berlomba-lomba untuk kuliah di Universitas Pertahanan. Tapi perlu diketahui bahwa kuliah di Universitas Pertahanan tidak gampang. Yang pertama yang harus Ananda persiapkan adalah nilai rapor dengan nilai minimal yang sudah ditentukan. Misalnya matematika, IPA, baik itu biologi, fisika, dan kimia, itu harus minimal rata-rata dari kelas 1 sampai 3 itu 9. Bahkan mata pelajaran lain juga minimal nilai 8,5. Jadi hanya anak-anak pilihan lah yang bisa berkuliah di Universitas Pertahanan, Universitas Kebanggaan Bangsa. Ayo, silakan dari sekarang persiapkan diri agar bisa masuk di sana, di samping mempunyai intelijensia yang bagus, tapi juga fisiknya dan mentalnya juga harus diseleksi dengan baik. Terima kasih, salam dari Badan Bahasa kawasan IPSC, Indonesian Peace and Security Center, Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sampai bertemu berikutnya.